Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa hukumnya Pak Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i, satu negeri itu sholat Jumatnya mesti satu. Satu negeri sholat Jumatnya mesti satu. Jadi Pekanbaru ini, kalau dikatakan Pekanbaru ini satu negeri, sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau banyak sholat Jumat, ta'addud al-Jumu'ah, banyak Jumat, yang sah itu cuma satu. Kalau yang sah cuma satu, lalu yang lain itu gimana? Itulah maka Pak Imam itu mengulang Jumatnya. Diulanginya sholat Jumatnya, dia sholat zuhur. Habis sholat Jumat itu dia sholat zuhur. Kenapa begitu? Karena dia pakai mazhab Syafi'i yang asli. Karena dalam mazhab Syafi'i, satu negeri Jumatnya mesti satu yang sah. Mestinya ulil amri berdiri Jumat, macam sholat Idul Fitri, ramai, satu perintah. Yang lain, kalau ada sholat Jumat, maka sholat lain tidak sah. Maka yang lain-lain itu yang diragukan, maka untuk supaya dia tidak meninggalkan Jumat, setelah sholat Jumat dia ulang lagi sholat zuhur. Cuman ada yang imam itu diajaknya jamaahnya, jamaah ayo kita sholat zuhur. Tapi ada imam dia sendiri aja. Nah ini termasuk di tempat Pak Rizky Al-Aulian ini adalah dia sendiri aja. Ustaz Somad, kalau habis sholat Jumat, Ustaz sholat lagi enggak? Enggak. Saya tadi habis sholat Jumat, habis itu saya pulang. Kenapa Ustaz enggak sholat zuhur lagi? Karena dalam mazhab Hanafi, bahkan sebagian satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahwa kalau di satu kota, satu negeri itu sudah banyak masyarakatnya, maka boleh ta'adud. Makanya di Mesir cuma seberang jalan aja, di Masjid Al-Azhar di sini, jalan raya, Masjid Sayyidina Hussein, Masjid Kepala Hussein, di sini ada sholat Jumat, di sholat Jumat. Nah, itu tentang, artinya saya tak menyalahkan kalau ada orang salat. Ustaz Somad dulu ada jamaah dari Pandeglang, Banten. Ustaz, kami di Pandeglang habis sholat Jumat itu imamnya ngajak kami sholat zuhur lagi. Nah, mazhab Syafi'i, habis sholat Jumat mereka sholat zuhur lagi. Kalau mau ikut, yang nggak mau jangan salahkan, karena dia mengikut pendapat ulama. Dua, Pak Ahyan, Ustaz bagaimana pendapat 4 mazhab tentang saudara sepersusuan? Adakah batas umur maksimal menjadi saudara sepersusuan? Perlu dipahami, kalau tidak ada hadisnya kalau sudah secara pasti, wal mutallaqat, sudah secara pasti, azaniyat wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk. Jadi kalau sudah 100 kali cambuk, jadi jangan lagi tanya, Ustaz bagaimana menurut mazhab Hanafi, apakah bisa 99 kali? Enggak bisa, itu karena ini sudah pasti. Yang biasanya terjadi ikhtilaf itu kalau dalilnya tidak sharih, tidak jelas. Adapun tentang susuan, itu sama seperti ini angkanya, khamsa radha'atin, 5 kali kenyang. Itu syarat yang pertama, khamsa radha'atin, 5 kali kenyang, bukan 5 kali menyusu. Ibu punya anak, sama-sama melahirkan di rumah sakit, tapi ibu ini air susu banyak, ini tidak. Lalu ibu susukan anak dia, itu hitung, jangan asal aja. Kalau 5 kali kenyang,
baru anak dia itu menjadi saudara sesusuan dengan anak ibu, nanti tak boleh menikah. Lalu kemudian umur anak yang menyusu itu berapa? Nah, ini jumlah susuannya. 2, umur anak yang menyusu itu berapa? Umurnya adalah wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun. Karena itulah usia pertumbuhan. Jadi anak yang disusun tadi umur 2 tahun. Nah, itu syarat. Jadi tentang itu tak ada ikhtilaf. Jelas-jelas karena dalil angka. Khamsa rada'atin, kemudian 2 kali susuan. Jadi dulu ada seorang perawat di rumah sakit. Ini perawat ini niatnya baik. Jadi dia masuk ke rumah sakit pagi, dikumpulkannya air susu ibu-ibu itu semua dalam tabung. Kemudian dimasukkannya ke botol, dikasihnya ke semua anak-anak. Suaminya lapor ke saya. Saya bilang itu mesti berhenti dia buat begitu karena bisa menyebabkan ikhtilat nasab, bercampur nasab sesusuan. Sudah berapa lama dia buat gini? Udah sering Pak Ustadz, berhenti. Karena dicampurnya semua air susu ibu-ibu di situ, dikasih ke semua bayi yang ada di situ. Niat dia baik. Nah, ini menunjukkan tidak semua niat baik berakhir baik kalau kita tidak mengerti ajaran Islam. Kalaupun mau ibu ini menyusukan anak ini, dia mesti ingat anak ini berapa kali susuan? 5 kali, berarti anak dia saudara sesusuan. Nah, 2 tahun, maka dia biasanya di rumah sakit itu yang baru lahir susuan, atau pulang ke rumah ada anak tetangga disusukannya. Itu mesti dikasih tahu anak-anak kita, kamu dengan dia saudara sesusuan. Nah, tidak boleh menikah. Sampai berapa tahun dia menjadi saudara sesusuan? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk. Tiba-tiba Nabi berdiri membentangkan ridak kain. Di atas pasir itu dibentangkan Nabi kain. Bentangan kain, duduk seorang perempuan di atas kain itu. Semua sahabat heran. Siapa perempuan ini? Kenapa mulia sekali? Biasanya Nabi yang membentangkan, biasanya sahabat membentangkan kain baru Nabi duduk di atas. Ini enggak, Nabi yang membentangkan kain baru perempuan duduk di situ. Siapa dia? Syaimah. Ternyata Syaimah saudara sesusuan Nabi, sama-sama menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Ibu susu Nabi Suwaibah al-Aslamiyah, setelah itu Halimatus Sa'diyah. Makanya Nabi saudara satu susuan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini adalah tentang dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan saudara satu susuan, tapi berlaku tidak boleh hukum nikah. Adapun saudara sesusuan dapat warisan enggak? Kita kan saudara sesusuan, aku dapat hanya perkara nikah. Ibu Rina Mutmainnah, bisakah mimpi menjadi jawaban istikharah? Mimpi salah satu bagian dari kenabian. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari mimpi. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari setan. Kalau kita mimpi dari setan menakutkan, maka kita baca ta'awuz, ditiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamah. Ditiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. Seperti orang meniup air, seperti menyebut huruf tha dengan fa, sedikit tiupan ada air ludah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada namanya mimpi adghasu ahlam, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Tiba-tiba mimpi jadi Kapten Amerika. Rupanya tadi nonton CD-nya belum selesai. Yang ketiga adalah mimpi sebagai ilham. Kalau kita orang biasa ilham, tapi kalau dia nabi mukjizat, wahyu, bisa juga. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga sebelum dia dibuang ke dalam sumur itu dia melalui mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahanda Yakub, ini sesungguhnya aku Yusuf
Ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku, ahada asyara, 11, kaukabah, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, syamsa matahari, qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuatkan satu tipu daya. Nah, jadi mimpi juga adalah salah satu cara wahyu ke Nabi. Dan salah satu cara Allah mengirimkan signal istikharahnya. Makanya sebelum tidur itu, supaya mimpinya tidak ada intervensi setan, sebelum tidur wudhu dulu. Setelah wudhu sholat witir, supaya nanti malam nggak witir lagi. Witir sebelum tidur itu dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau Umar witirnya tengah malam, kalau Abu Bakar sebelum tidur. Lalu kemudian setelah witir itu baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Tapi kalau saya sekali lalu saja. Bagaimana sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Salat witir, rakaat pertamanya baca Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Rakaat keduanya baca Allahu ayat kursi. Rakaat ketiganya baca lillahi ma fis. Jadi sekali lalu dua-dua dapat. Lalu kemudian setelah itu tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, qul huwallahu wal falaq wa bin nas. Fatihah tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mimpi. Nah, itu. Ini habis nonton Power Rangers. Mimpi, nggak berwudu, nggak berdoa, itu bukan ilham, itu ilham Power Rangers. Fariski, Ustadz, saya pernah dipesankan almarhumah ibu agar tidak berhenti dari kerja sebagai honorer di kota Jambi, dan saya iyakan karena biaya hidup semakin tinggi. Saya niat untuk berhenti. Apakah saya berdosa terkait dengan janji saya ke ibu jika saya berhenti? Jadi ada ini pesan. Seringkali kita terjebak pada kata wasiat. Wasiat. Ini pahami wasiat ini dengan baik. Pak Ustadz, ya, saya tetap kerjakan ini karena wasiat dari ibu almarhum ayah saya, almarhum ibu saya. Seolah-olah dia takut sekali tidak melaksanakan itu. Padahal wasiat itu ada kalanya wasiat itu haram. Ada wasiat itu makruh. Ada wasiat itu mubah. Ada wasiat itu wajib. Sekarang masyarakat kita kalau sudah sebut wasiat semuanya wajib. Padahal ada wasiat yang haram. Contoh wasiat haram, kalau aku mati nanti tolong kain kafanku dari kain jeans dan tanamkan ganja di atas, siramkan dengan air whisky. Nah, itu haram. Itu haram itu. Jangan kau laksanakan. Kenapa kau siramkan whisky di atas? Wasiat bapak saya, Pak Ustaz. Haram. Ada wasiat yang makruh, tidak sampai kepada haram. Tolong nanti kalau aku meninggal, kau belikan batu nisannya dari batu Spanyol. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena bisa juga jatuh ke haram kalau terlalu mahal. Kalau yang biasa-biasa, cukup ajalah pasang batu biasa untuk supaya tidak mubazir. Tapi ada yang mubah. Nah, terkait dengan ini, antum sarjana, punya ijazah, bisa PNS, bisa melamar pekerjaan, lulus sebetulnya PNS di tempat lain, tapi pesannya tadi mengajar sebagai honorer di situ. Mungkin maksud almarhumah waktu itu supaya jangan sampai anak-anak di situ terbengkalai, nggak ada yang ngajar. Tapi ternyata dengan perubahan zaman ada guru yang dikirim guru baru. Jadi sebetulnya substansi maknanya sudah. Jadi antum silakan aja mengajar di tempat lain. Karena itu bukan termasuk wasiat yang
wajib. Bisa antum tetap mengajar jadi PNS di tempat lain, mengajar, yang di situ antum bantu. Kalau sekolah itu susah, antum bantu. Guru sehari-hari sudah ada, jadi tidak masuk wasiat wajib. Jadi yang wasiat yang wajib itu apa Pak Ustadz? Wasiat wajib itu adalah wasiat terkait masalah harta. Tidak boleh membagi harta warisan memba'di wasiyatin, kecuali setelah dikeluarkan wasiat memba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan hanya boleh dibagi setelah dua. Pertama, keluarkan wasiat. Yang kedua, keluarkan bayar hutang. Baru bagi harta warisan. Ruko ini bermasalah. Kenapa ruko bermasalah? Jangan beli ruko bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Karena setelah almarhum meninggal langsung dibagi. Setelah dibagi, datang yang punya piutang. Akhirnya itu, gara-gara itu. Makanya keluarkan dulu wasiat, baru keluarkan piutang, utang piutang, bayarkan, barulah bagi harta warisan. Itu yang wajib itu. Adapun wasiat secara umum, nah ini perlu dijelaskan tentang hukum wasiat. Begitu secara simpelnya. Wallahu a'lam bishawab. Jawab pertanyaan. Dari Ibu Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz tentang giveaway, bagi-bagi hadiah lewat media sosial? Apakah boleh menerima hadiah giveaway? Pertanyaannya tak lengkap. Saya mau pengetahuan secara umum, baru saya bisa jawab. Saya tak mengikuti. Jadi kalau dia masuk kategori judi, baru haram. Judi itu begini. Judi itu begini. Ada orang ngumpulin uang. Daftar, register, bayar 10.000. Register bayar 10.000. Yang ikut 1.000 orang. Kalau register bayar sekali klik 1.000 orang, kemudian yang daftar 1.000 orang bayar 10.000, berarti terkumpul duit 10 juta. Terkumpul duit 10 juta. Lalu kemudian diadakan perlombaan atau diadakan goncang nama atau diadakan tahapalah namanya bentuk judi. Nanti yang menang dapat 5 juta, yang 5 juta masuk ke panitia. Itu judi, haram. Cuman kalau pakai komputer gayanya canggih, mungkin nembak-nembak musuh dulu. Nah, jadi ini kalau seperti itu masuk kategori judi. Kalau yang tidak pakai internet, anak-anak muda ngumpul, buka pendaftaran, bayar 100.000, 100.000, kumpul 10 orang, 10 juta. Nah, lomba mancing, yang menang dapat 5 juta. Terkumpul duit 10 juta, yang menang dapat 5 juta. Semualah pasang pancing. Ikannya 1 ekor, kenyang pula. Cacing gemuk-gemuk. Lari-lari lah ikan tuh nengok. Kasihan. Akhirnya salah satu tuh ditariknya gini, pancing tuh tersangkut. Jadi ikan tuh tertarik bukan karena menang, dapat 5 juta, yang lain tak dapat. Itu judi. Haram. Ibu Erianti, Ustadz saya punya sepeda motor, dibeli dengan cara cicil lewat leasing. Sekarang sudah lunas. Bagaimana motor saya itu Pak Ustadz? Apakah tetap riba walau sudah lunas? Sementara hanya itu kendaraan yang saya punya dan saya butuhkan, sangat butuhkan. Ibu tinggal buka saja blog saya. Cara ngetiknya Somad Moroko Kredit. Somad Moroko spasi kredit. Nanti dapat tulisan. Panjang ceritanya di situ saya buat.
Tapi kesimpulannya, kalau akadnya uang dengan uang riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang barang. Uang dengan uang riba. Pinjam uang 10 juta, bayarnya 11 juta, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Loh, saya ini Pak Ustadz uang dengan barang berarti enggak riba. Kalau ibu dengan teman ibu enggak riba. Aku beli motormu ya, tapi aku cicil setahun, enggak riba. Karena langsung ketemu antara yang punya uang dengan yang punya barang. Tapi yang terjadi di masyarakat enggak gitu. Pembeli pergi ke dealer. Saya beli nih Pak, uangnya mana? Saya enggak punya uang cash. Mau saya beli cicil boleh enggak? Kata dealer, boleh. Tapi saya hubungi dulu jasa penyedia keuangan. Nah, itulah dia tadi itu. Jadi akadnya sebetulnya adalah uang dengan uang. Ini pinjam uang, bayarnya. Nah, jadi akadnya, kalau akadnya segitiga begini, sebetulnya si pembeli ini pinjam uang, maka uang dengan uang bayar berbunga. Kesininya cash. Tapi kalau langsung pembeli langsung dengan penjual, akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Uang dengan panci, uang dengan kasur, uang dengan motor, enggak riba. Lihat lengkap dalam tulisan saya. Begitu Ibu Erianti. Jadi Pak Ustadz yang udah terjadi ini gimana Pak Ustadz? Banyak-banyak beristighfar aja lah. Sambil bawa motor digas. Astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala silap salah. Jadi nggak usah ibu jual. Ibu perlu kebutuhan, nggak usah dijual. Mudah-mudahan Allah mengampuni. 3, Ibu Puput. Ustadz, saya ingin diajak menikah oleh pemuda, tapi dia jujur kalau dia mengidap penyakit HIV. Bagaimana saya harus bersikap Pak Ustadz? Penyakit HIV itu menular melalui hubungan seksual. Bagaimana ibu mau berhubungan seksual, mau punya anak sama dia kalau dia kena HIV? Kemudian sampai sekarang belum ada obatnya. Oleh sedangkan tujuan dari pernikahan adalah mau punya anak soleh. Mesti hubungan, bukan bisa dikirim pakai bluetooth. Kecuali ibu mau menikah sama dia hanya untuk berbakti saja. Misalnya Ibu Puput umur sudah 45, janda, anak sudah besar. Nikah hanya kasihan aja sama dia, mau beramal soleh. Aku nikah sama kau cuma untuk merawatmu saja. Kita tak ada hubungan, kita serumah, tapi hanya untuk merawatmu sampai malaikat maut datang aja. Nah, itu beda. Tapi kalau niatnya mau berumah tangga, mau punya anak, maka tidak bisa Ibu Puput. Ibu punya hak. Tapi sebetulnya laki-laki meminang itu tidak langsung ke Ibu Puput, tapi ke wali ibu, ke ayah ibu, ke kakek ibu, ke abang ibu, ke adik ibu, ke abang ayah, ke adik. Mereka lah yang memutuskan. Musyawarah dengan Ibu Puput. Put, ini ada orang mau minang kamu, tapi dia kena HIV. Menurut papa gimana? Kalau menurut papa, papa kasihan. Tapi ini kan juga rumah tangga ini bukan sekedar kasihan. Kamu nanti mau punya anak, saya juga ingin punya cucu. Nah, jadi kalau gitu kita tidak bisa menerima. Ada manfaat di situ, tapi ada mudarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Saya kira bisa dipahami jawaban saya yang utuh, sempurna. Jangan dipotong-potong. 4, Ibu Anissa. Ustadz, saya seorang menantu.
dan mertua saya mengharamkan saya untuk menginjakkan kaki ke rumahnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kuharamkan engkau menginjakkan kakimu ke rumahku. Itu maknanya dia marah. Substansi maknanya di situ dia marah. Bukan haram. Jangan nanti ditanya, kok nggak pernah ke rumah mertuamu? Haram. Bukan itu maksudnya. Haram, kan kita disuruh menjauhi perbuatan yang haram, makanya saya nggak nginjakkan kaki ke situ. Bukan itu maksudnya. Dia sedang marah. Lalu kalau dia marah, terserahlah bagaimana supaya marah dia hilang. Belikan dia buah-buahan, belikan dia pakaian, rebut hatinya. Tak perlulah saya ajari itu. Pandailah Ibu Anissa. Pandai Ibu supaya hatinya luluh, akhirnya berdamai, dia menjadi baik. Doa, usaha, doa, ikhtiar, maka insya Allah Allah Ta'ala berikan jalan. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang takut kepada Allah maka Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidupnya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, siapa yang bertawakal takut kepada Allah maka Allah akan hapuskan dosanya dan lipat gandakan amal kebaikan. Doa silahul mu'min, Ibu Anissa, doa jangan lupa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Hati mertua ibu itu di dalam kuasa Allah, dia kuasa bolak-balikkan. Doanya baik-baik, jangan pula doa yang tak baik. Doakan supaya dia istiqamah, panjang umur, lembut hatinya, sholat sunat hajat tengah malam. Sholat sunat hajat sama seperti sholat sunat biasa, sujud terakhir mohon kepada Allah. Insya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan. Man lazimal istighfar, banyak-banyak beristighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikannya kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikannya kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu. Manusia itu diciptakan khalaqa, khuliqa, penciptanya khaliq, yang menciptakannya khaliq, yang diciptakan itu makhluk. Perbuatannya itu, penciptaannya itu khalqun. Sifat-sifat yang ada pada dirinya itu khuluqun. Jamaknya akhlaqun. Khuluqun terbagi dua. Yang baik-baik namanya karimun atau akhlak karimah. Yang tak baik namanya mazmumun atau mazmumah. Saya ulang sekali lagi. Oh, tak salah saya ulang. Video itu aja ulang. Dah, itulah asal muasal akhlak. Sifat bawaan yang dibawa oleh dari manusia, apakah dia baik atau tak baik. Adab, tak ada adab tak baik. Adab itu pasti baik. Kalau akhlak ada yang tak baik. Yang tak baik namanya mazmum, yang baik namanya karim. Sedangkan adab adalah kelembutan akhlak. Jadi dia lebih dekat kemari. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memperhalus budi pekertiku, maka adabku baik. Sudah menjadi bahasa Indonesia, adab. Yang adil dan beradab. Tidak hanya adil tapi beradab. Ada orang adil tak beradab? Ada. Mana contohnya? Datang orang nuntut emaknya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres,
masukkan ke penjara mak saya. Kalau Pak Kapolres adil, masukkan katanya. Tapi Pak Kapolres beradab, tolaknya. Viral. Adil dan beradab. Lalu kemudian di mana letak moral? Tak tahu sekarang masih ada tak pelajaran ini? PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Moral adalah kesepakatan manusia. Bersepakatlah orang dari Sabang sampai Papua membuat sebuah moral. Namanya moral Pancasila. Itu tidak dikenal orang Eropa, Amerika, Australia. Yang kenal itu hanya kita. Pendidikan moral Pancasila. Kesepakatan sekelompok orang. Moral. Kalau mau dikatakan moral itu, mau mengatakan akhlak, menerjemahkan akhlak, maka disebut dengan Islamic morality. Moralnya orang Islam, akhlak. Bedanya ini dari Allah. Begitu penjelasan akhlak, adab, moral. Kedua, Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar kubur ayah saya yang tadi pagi dikubur menjadi luas dan mendapatkan kebaikan? Mohon doa dari Ustadz untuk Ustadz Haji Abdul Manap bin Haji Ayub. Nanti di akhir majelis kita doakan bersama. Yang pertama, kalau teringat dengan almarhum, langsung baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah, kalimat tarji. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang terkena musibah, qalu, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lebih sayang dari kita. Siapa itu? Allah. Dia pinjamkan sejenak dengan kita, habis itu diambilnya. Jangan kita marah, maka kita ridho. Yang kedua, berkirimlah untuk almarhum yang tak ada ikhtilaf doa. Yang tak ada ikhtilaf untuk almarhum adalah doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tak ada ikhtilaf kepada almarhum itu adalah doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ada ikhtilaf. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah, tak ada ikhtilaf. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kirimkan dia amal-amal Pak Ustaz? Doa tadi tak ada ikhtilaf. Sekarang saya mau tunjukkan apa lagi yang bisa dikirimkan kepada almarhum. Tunggu sekejap. Saya mau menyebutkan teksnya. Baru saya kirim teksnya ke orang. Tunggu sebentar. Bisa aja saya jawab, ada tuh di kepala saya. Cuman kalau tak saya sebutkan teksnya, saya tak lega.
Ini dia. Bisa kirimkan solat kepada almarhum. Gimana nih Pak Ustaz? Amma salatu fala yasihhu an yusalliya ahadun an ahadin fardan wala naflan. Walakin idza shalla, kalau engkau salat, wa ahda thawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Kalau doa tadi tak ada ikhtilaf. Yang kedua ini kau kirimkan salat untuk almarhum. Qala Az-Zailai, Imam Az-Zailai berkata dalam Tabyinil Haqa'iq tahta bab haji 'anil ghair, al-aslu fi hadzal bab anna al-insana lahu an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Seorang boleh menghadiahkan pahala amalnya menurut ahli sunnah wal jamaah, salatan, salat, sauman, puasa, hajjan, haji, qira'ata Qur'anin, baca Quran, au azkaran min jami'i anwa'il birri. Dah, yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Yang kedua salat, kirimkan salat kepada dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala salatku ini kepada almarhum. Ketiga, wa dhahabal hanabilatu ila jawazi ihda'i sawabil qurubat lil hayy wal mayyit. Semua amal-amal sampai. Qala al-Buhuti al-Hambaliyu, Imam al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim, wa ja'ala thawabaha aw ba'daha, semua balasan pahalanya atau setengahnya, li muslim, jaza dzalik wa naf'uhu li husulis thawab, ka shalah, seperti salat, wa doa, doa, istighfar, sedekah, wa ada idain, menunaikan utang, wa kadza qiraah, al-mayyitu yasilu ilaih, sampai kepada almarhum, kullu syai' minal khair lin nusus al-waridah li'anna al-muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakir. Pertama doa, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima baca Quran, yang keenam zikir. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat almarhum, yantafi'u bihi, maka dia mendapatkan manfaat. Jangan larut dalam kesedihan, jangan mencaci maki, sumpah serapah kepada nasib, tapi kirimkanlah yang saya sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada dua wanita, satu muslimah, satu lagi murtad. Mereka berkelahi sehingga si murtad mengeluarkan kata-kata melaknat si muslimah. Apakah berlaku sumpah sapah seorang murtad kepada muslim? Si murtad ini halal kepalanya dipancung. Itulah akibat tak mengikuti pengajian Al-Fathul Mubin. Kan udah kita kaji hadis keberapa kemarin tuh? La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Halal darah seorang muslim kalau melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. As-sayyibu zani, sudah nikah berzina, lempar batu sampai mati. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Jadi hukum aslinya kepala dia itu dipancung. Sekarang dia melaknat, takut pula ini. Ini kan takutnya. Ustadz, si murtad ini mengeluarkan kata-kata laknat. Apakah berlaku sumpah serapah si murtad itu Pak Ustadz? Ih, geram aja saya membacanya. Apalah orang sekarang. Takut pula dia pada si laknat si murtad tadi. Dah jelas itu dah. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir majlis kita bacakan untuk keluarga orang tua yang berkhusus Ustadz yang baru meninggal dunia, almarhum Haji Abdul Manap
bin Haji Ayub Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah, warhamhu, curahkan rahmatmu, wa'afihi, beri kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya. Wasi' madkhalahu, lapangan kuburnya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, mandikan, sucikan dengan air yang sejuk. Wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, cucikan dari dosa-dosa sebagaimana disucikan kain bersih dari kotoran dan noda. Wa ablil hudarun khairum min darihi, gantikan tempatnya yang lebih baik. Wa ahlan khairum min ahli, keluarga yang lebih baik. Wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar, jaga dia dari fitnah azab kubur dan azab neraka. Waj'alil maswa jannatu waj'alil jannata maswahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Waj'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dari Ibu Hairun Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika ada 3 orang bersaudara masing-masing melakukan kurban untuk almarhum ayahnya di tempat mereka masing-masing beda provinsi? Tentang masalah hukum berkurban untuk orang meninggal dunia, dalil yang pertama mengatakan boleh ketika Nabi memotong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah alaihim. Padahal ketika menyembelih itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan bahwa kurban itu sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil kedua, ketika Nabi menyembelih kurban itu, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal ketika itu sebagian umat Muhammad SAW sudah meninggal. Kurban ini kan di Madinah. Sahabat yang meninggal di Makkah, Ibu Sumayyah, Ibu Ammar bin Yasir meninggal dunia. Katanya, ya Allah, kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal umat Muhammad SAW sebagian sudah meninggal. Itu menunjukkan sampai. Itu diantara dalil ulama yang mengatakan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Jadi kalau anaknya tiga membuat, apakah sampai 3-3? Sampai, tak ada batasan. Selama tak ada dalil membatasi, maka kita tak boleh batas. Baik sekali bapak ini dapat. Jadi intinya masalah amal anak, semua amal perbuatan baik anak sampai ke orang tua. Itulah makna waladun salihun yad'u lahu, anak soleh. Kenapa di situ hanya disebut doa? Doa mewakili yang lain. Amal-amal anak sampai kepada orang tua. Ditambah lagi diniatkannya untuk orang tua, 2 kali dapat. Kedua, Ibu Siti Faridah. Ustadz, jika seorang guru PNS gaji setiap bulannya sudah dizakati, disisihkannya beberapa untuk ditabung, bertahun-tahun mencapai 1 nisab, apakah tabungan tadi wajib dikeluarkan kembali zakatnya? 2020 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Kemudian dapatnya gaji pada bulan Januari 4 juta. 4 juta. Semua lah udah campur-campur segala macam. Maka dia keluarkan tiap bulan 100.000. 2,5%, 100.000. 1 tahun 1.200.000. Nah, tentang masalah ini, 1, pendapat yang mengatakan tidak perlu haul. Kenapa tak perlu haul? Karena hadis tentang haul itu ada rawinya yang dhaif. Kalau hadis itu dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau dia pakai haul juga, maka boleh mengeluarkan zakat sebelum masa haul. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha.
ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mendahulukan zakat sebelum masanya. Jadi sebetulnya ini termasuk kategori dua-dua bisa dipakai. Saya tak mau pakai haul, berarti pendapat yang pertama. Karena hadis tentang haul itu dhaif, kata Syekh Qardawi. Yang kedua, saya tetap pakai haul. Kalau kau pakai haul, tetap juga kau keluarkan duluan, maka mengeluarkan zakat sebelum masanya. Kalau pakai haul itu begini. 85 gram emas kali 500.000 42.500.000. Jadi kalau pakai sistem haul tuh tunggu dia 42.500.000. Kapan itu terjadinya 42.500.000? 42.500.000 sehari setelah Idul Adha. Berarti 11 Zulhijjah 1441. Pada sehari setelah Idul Adha saya cek tabungan saya Pak Ustadz 42.500.000, 85 gram emas. Dia baru wajib mengeluarkan 2,5% itu adalah pada tanggal 11 Zulhijjah tahun 1442. Apakah dia keluarkan lagi? Tidak, karena sudah dia keluarkan duluan. Itu yang disebut dengan ta'jiluz zakah qabla awaniha. Tapi untuk tahun ini saja. Untuk tahun berikutnya, kalau gitu zakat itu dikeluarkan tiap tahun atau sekali seumur hidup? Tiap tahun. Makanya kita punya catatan tersendiri, khusus catatan tabungan. Catatan tabungan kita mesti keluarkan tiap tahun. Bukan asal udah keluar sekali, tidak lagi. Yang zakat dikeluarkan sekali, setelah itu tak keluarkan lagi, itu adalah zakat huli, perhiasan. Rantai, gelang, anting, perempuan, kumpulkan semua, dihitung berapa, keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Bagi pendapat yang mengatakan ada zakat perhiasan. Tentang zakat perhiasan ini, pendapat pertama, sekali seumur hidup. Tentang zakat perhiasan. Dua, tidak ada zakatnya, sekali pun tak ada. Sampai nisabnya 200 miskol. Yang zakat emas biasa normal 20 miskol. 20 miskol sama dengan 85 gram. Kalau 200 miskol berarti 850 gram. Sekilo kurang seon setengah. Jadi kalau ada orang Pekanbaru ini rantainya sekilo kurang seon setengah. Kalau pergi undangan begini ya. Nah, itu baru keluarkan zakat. Kata pendapat yang kedua. Kata pendapat yang kedua, perhiasan emas perempuan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 miskol, baru kena zakat. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Untuk perhiasan, hitung aja semua, keluarkan sekali. Kalau perempuan itu perhiasannya tak terlalu banyak, saya condong pada pendapat pertama. Tapi kalau perhiasannya banyak, saya condong pada pendapat kedua. Loh, kok Ustaz nggak konsisten? Karena kalau menunggu 850 gram, dia tak akan berzakat. Karena sikit emasnya. Ya, sebesar kutil. Tapi kalau bagi orang yang bogol limpangan emasnya, asal dibuka lemari, bongkah-bongkah, itu bagus keluarkan setiap tahun, karena banyak. Bagaimana orang itu berzakat? Itu yang paling penting. Ibu Eni Rosita, Ustadz, apakah wanita berhijab cadar suaranya harus lemah lembut seperti pegawai bank melayani nasabah? La takhda'na bil qaul. La takhda'na. Asal kata takhda'na khudu'. Khudu' artinya tunduk. Kalau bahasa kitanya tunduk, itu bahasa kitanya suara mendayu-dayu. Tak boleh suara mendayu-dayu. Baik bercadar, berjilbab maupun tak bercadar, maka perempuan secara umum la takhda'na bil qaul. Janganlah kalian hai perempuan bersuara mendayu-dayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu mendengar suara mendayu-dayu itu dia langsung error. Biasa aja. All of our passenger, seluruh penumpang harap menggunakan ikat pinggang. Jangan, tak perlu mendayu-dayu. Eni Rosita. Pak Fadlandi,
Ustadz, apa hukumnya seorang imam membaca takbiratul ula dengan bacaan Allahu Akbar? Batal salatnya. Allahu Akbar, batal salat. Mesti takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Adapun yang terdengar oleh makmum Allahu Akbar, makanya ini yang salah nih makmum atau imam. Harus dikonfrontir ini. Kalau makmumnya yang ngelapor, nanti coba tanya imam. Pak Imam, ya, Bapak kemarin sholat kenapa Allahu Akbar? Enggak, kata dia. Aku Allahu Akbar, makmum. Itu. Jadi oleh sebab itu kalau terjadi begini-begini ini harus dikonfrontir, duduk bersama, hadapkan dia. Ini imam, ya. Bapak coba takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makanya supaya jangan menimbulkan fitnah, ada masalah-masalah itu jangan dibuka di depan ustadz waktu pengajian, tapi mungkin ustadz, jamaah yang mendengar dengan imam. Nah, langsung 6 mata takbir Pak Imam, Allahu Akbar. Ada? Nampak kau dah? Oh ya, saya salah selama ini Pak Ustadz. Selama ini saya mendengar dari belakang, tak nampak saya. Allahu Akbar. Banyak kadang kita mendengar Sami Allah. Mana liman hamidah nih? Mungkin Sami Allahu liman hamidah. Jangan menggunakan kata multi interpretasi. Jangan menggunakan istilah multi interpretasi. Nanti diinterpretasikan orang lain. Jangan menggunakan lafaz-lafaz, cara-cara yang menyebabkan orang lain berpikir lain. Orang yang nggak kenal kita. Kalau orang kenal sama kita, senang. Imam masjid, ya umum-umum saja, tak usah. Yang biasa, dari mulai gerakan, mulai baca ayat, biasa. Ada kawan saya, dulu sama-sama juri MTQ. Kata dia ada imam dekat rumah dia itu, kalau macam walad itu dibuang dulu ke kiri. Walad. Terus apa yang kau lakukan di belakang? Ku tangkap pula di belakang. Biasa aja, tak usah dibuat-buat. Baik gerakan maupun bunyi dan lain sebagainya. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Dan bagi orang yang ragu, dia mesti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog bersama Bapak sejarawan Hasan. Baik. Kalau baik tapi sedikit kecil, Husain. Makanya adik-beradik disebut Hasan, Husain. Sahal artinya mudah. Mudah tapi kecil sedikit, Suhail. Anak kau berapa? 4. Kembaran pertama siapa namanya? Hasan Husain. Yang kedua Sahal Suhail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum makan daging sapi yang disembelih oleh pencuri, yang meninggalkan sebagian dagingnya karena tak habis dibawa kabur? Pertama, hukum sembelihan si pencuri tak jelas. Apakah pencuri itu Islam atau tak Islam? Dari mana kita tahu pencurinya itu Islam? Tak tahu kita pencurinya itu Islam atau tak Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat dipastikan pencurinya itu Islam, maka pencuri itu fasik. Karena orang mencuri melakukan perbuatan yang terlarang, berarti dia fasik. Sembelihan orang fasik halal. Tapi kalau yang pertama tadi tak jelas, maka balik kepada hukum. Kalau di suatu kampung ada dapat kambing mati, kalau di kampung itu ternyata mayoritas muslim, halal. Kalau sama jumlah penduduknya 50-50, di beberapa kabupaten di Indonesia yang penduduknya 50-50, maka haram. Karena belum dapat dipastikan orang Islam. Hukum pertama,
Andai tak dapat dipastikan, dan di situ mayoritas penduduknya non-muslim atau 50-50, maka haram. Yang kedua, andai mayoritas penduduknya muslim, besar kemungkinan pencurinya itu muslim, disembelihnya situ, maka hukum sembelihan fasik. 3, daging kambing itu punya siapa? Kecuali saya punya kandang. Besok pagi saya tengok leher kambing itu tersembelih, tapi dari perut ke belakang udah diambilnya. Kambingnya punya saya, disembelih oleh pencuri yang mayoritas, atau ditulisnya di situ tinggal, mohon maaf Pak, saya Islam. Yang menyembelih Islam. Kambing itu memang punya kita, maka menyembelih, memakan sembelihan fasik. Hukum daging itu halal. Tapi kalau tak jelas siapa yang menyembelih, entah Islam entah tidak, ditambah lagi di situ mayoritas penduduknya non-muslim atau 50-50, ditambah lagi pula bahwa kambing itu bukan punya dia, kambing punya orang, jumpa di jalan. Banyak juga kadang jamaah ini menjebak-jebak kita. Napas dia terengah-engah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kambing yang ditabrak mobil Pak Ustaz? Masih hidup atau ini? Masih hidup Pak Ustaz. Cepat sembelih, cepat sembelih. Udah disembelih, baru mati handphone, baru kita pikir, kambing siapa? Kadang kita terbawa juga jamaah. Maksudnya kita tanya dulu, kambing siapa? Kambing dia di depan rumah ditabrak truk, jatuh, langsung sembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berkelahi dulu sama supir truk, ini selamatkan. Udah ini baru ke supir truk tuh. Kau ganti tidak? Tapi kalau kambing orang, Pak Sueli sudah bisa simpulkan itu. Banyak tadi, ulang-ulang balik. 2, ibu melati Dewi. Ustadz, apakah berdosa menyarankan orang tua pisah karena ayah KDRT dan tak bisa dinasehati? Banyak ibu-ibu yang dia psikologisnya terganggu. Jadi dipijak, ditunjang, ditinju, dipukul sama lakinya, dia tak melawan. Jadi kita kalau masuk ke dalam satu ruangan, yang sadar bahwa di ruang itu ada gas bocor, itu orang yang datang dari luar. Orang yang di dalam ini nggak sadar. Sama seperti orang mau memasak kodok, masak katak. Itu kalau dipanaskan air mendidih, masukkan katak, nggak bisa, melompat dia. Caranya gimana? Masukkan air dingin, masukkan kodok, hidupkan dari bawah. Sampai mendidih dia tak akan keluar. Karena dia tak tahu bahwa air itu mulai panas. Begitu cara masak sup kodok. Yang tahu bahwa itu terjadi suatu kesalahan adalah orang luar. Asal bapak ini mabuk, ditinjunya bini. Asal dia mau beli narkoba, tanya bininya. Hasil jualan jamu, hasil jualan di pasar, mana duit? Akhirnya ibu ini karena tiap hari begitu, tak bisa lagi dia melawan. Dia pikirnya, yang penting nunggu mati aja lah. Maka anak-anaknya ini mesti menyelamatkan ibu. Kalau ada LSM pembela perempuan, ini perempuan ini mesti dibela. Dilaporkan dia ke polisi karena sudah terjadi KDRT. Dibawakan dia ke pengadilan karena perempuan punya hak untuk menggugat si Fir'aun ini. Nah, jadi kalian anak-anak yang sudah mengaji, yang mengerti hukum, kasih tahu dia, bapaknya macam-macam Pak, nanti kusel kan bapak ke dalam. Tapi sebetulnya yang bertindak itu bukan anaknya. Yang bertindak itu adalah wali si ibu. Ibu ini punya wali. Ada ayah ibu, udah meninggal Pak Ustadz. Datuk ibu, sedang ayahku aja udah mati, apalagi datuk bu. Paman ibu, tak ada Pak Ustadz. Aku sebatang kara, dulu nikah sama dia. Aku dari panti asuhan, nikah. Dia yang kuharap melindungi aku. Anak ada anak itu diajak bercerita supaya kuat semangat. Tapi kadang orang-orang ini banyak sudah dia terpuruk, ditepurukkan lagi. Dia bercerita tentang ini Pak Ustadz, biru mata saya merah, ini merahnya ditumbuk laki saya biru. Sabar ya bu, surga ibu di bawah tapak kaki dia. Pembodohan luar biasa. Apa pula surga di bawah tapak kaki setan?
Oleh sebab itu lapor ke wali. Kalau tak ada wali, langsung aja ke Polres. Ini kekerasan. Selanjutnya M. Soleh. Ustadz, bagaimana hukum menyembelih ayam dengan jumlah banyak? Kakinya diikat sampai 8 ekor. Kaki ayam itu diikat 8 ekor. Lalu disembelih cepat-cepat. Kalau mau nyembelih banyak-banyak itu digantung dia. Gantung buat berjalan. Macam eskalator. Nah, cus. Tapi setelah itu dilepas supaya dia matinya jangan terikat. Ayam segala macam mati terikat. Sekarang banyak ayam ini mati bukan karena disembelih. Memang dia disembelih, tapi matinya karena tertimpa. Cobalah di pasar tuh jam 4, jam 5 pagi. Potong, masuk, potong, masuk, potong, masuk, potong, masuk. Yang atas tuh yang mati asli sembelih. Yang di bawah tuh mati tertimpa. Makanya dagingnya kadang biru-biru. Kenapa? Tak keluar darah semua. Tak sempat keluar, bertimpa-timpa. Kasihan. Di sebagian tempat pula ayam tuh dipotong, langsung masukkan ke dalam mesin yang udah berputar. Tuh, matinya karena itu, bukan karena disembelih. Makanya mesti ada pengawasan rumah potong ayam. Juleha, juru sembelih hewan dengan cara Islami. Dulu saya kuliah di University Kebangsaan Malaysia, UKM. Satu kelas sama Ustadz Hamzah, tamat Madinah. Ustadz Hamzah dari mana? Dari Singapura, orang Singapura. Apa kerja Ustadz di sana? Pengawas potong ayam. Lama saya temenung. Di Singapura ada pengawas potong ayam. Kita di Pekanbaru ini ada tak? Pernah dulu Ustaz Samsudin Muir pergi masuk ke pasar utusan MUI, mau mengawasi. Kami dari Majelis Ulama Indonesia mau mengawasi pemotongan ayam. Usah diawasi kami, tahu kami motongnya udah. Marah udah. Untung tak dipotongnya Ustaz. Parah tempat kita. Mestinya ada pelatihan potong. Jadi salah satu sebab kenapa ibadah kita tak berkah, karena potongnya tidak syar'i. Nah, jadi Pak M. Soleh, masalah kakinya diikat banyak-banyak tadi, tak apa-apa, karena kalau satu ekor kan bisa malah kalau di kampung motong ayam itu 2 orang, satu tukang pegang, satu tukang potong. Nah, ini sekarang banyak diikat, tapi setelah dipotong itu dilepas. Masukkan ke karung, lepaskan supaya jangan dia matinya karena tertimpa, mati karena terikat, mati karena tertanduk, mati karena terjepit. Wal munkhaniqatu tercekik, wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. Nah, itu haram. Binatang tertanduk, binatang tercekik, binatang terjepit di celah pokok kayu, haram. Hati-hati masalah sembelihan. Pekerjaan ini jangan sampai orang makan haram gara-gara kita. Udahlah untungnya tak seberapa di dunia, lama pula hisapnya di akhirat. Ibu Yulia, Ustadz apa hukumnya? Oh, masih belum tadi. Kakinya diikat sampai 8 ekor, lalu disembelih cepat-cepat. Belum mati ayamnya dimasukkan ke air panas. Itu yang kuceritakan tadi. Matinya bukan karena mati. Dia telah dipotong, biarkan dia mati. Sudah mati. Mati menurut urf, menurut kita nengok mati. Tak perlu bawa dokter hewan periksa satu-satu. Tak perlu. Jangan masukkan ke air panas. Masukkan ke air panas, ya Allah, menyiksa binatang. Ibu Yulia, Ustadz apa hukumnya kalau kita menjadi perantara atas barang sitaan yang dilelang bank dan kita mendapat fee? Ada dalam kitab fikih itu namanya bab simsar. Simsar itu perantara, makelar. Cari di dalam kitab bab fikih simsar sama asir. Bab makelar, perantara. Kalau dia terbuka, tak ada unsur tipu, jelas antara penjual. Ini penjual ini orang-orang kaya, tinggalnya di hotel mewah, di istana. Sementara pembeli jauh, informasi sulit. Siapa yang menjadi penghubung? Makelar. Maka ada jasa di situ, ada jual beli, ada jasa. Tapi harus amanah. Jangan dia menjual di dalam jualan.
Kalau bahasa kitanya galeh dalam galeh. Nah, itu tak bisa dibenarkan. Ada transparansi, tak boleh ada unsur tipu, tak boleh menganiaya orang. Nah, kebanyakan sekarang orang jadi perantara, tak tahu pembeli itu harga aslinya. Tak tahu pembeli. Nah, itu bisa jatuh dalam haram. Terakhir Ibu Gina, Ustadz, apa hukum makan ayam? Tak boleh saya sebut nama produk, nanti saya dituntut. Apa hukum makan ayam? Tit. Karena kita ragu apakah menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah. Ibu, dimanapun produk di Provinsi Riau, tidak boleh membuka usaha kalau tidak ada label halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang mengeluarkan label halal bukan MUI kota, bukan MUI kota yang di belakang Masjid Ar-Rahman. Yang mengeluarkan label halal adalah MUI provinsi. Jangankan ayam, Bu, kacang pukul bagan itu ada label MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi hati-hati juga, banyak juga dibungkus-bungkus tuh lihat ada stempelnya bulat. Di bawah tuh ada di bawah nomor registrasi. Kalau tak ada nomor registrasi, bodong. Banyak produk-produk yang masuk ke kita dibawa dari luar negeri tak ada label halal. Entah dari kulit babi, permen karet dari kondom bekas. Gimana mengunyahnya itu? Oleh sebab itu maka, nah, kalau ibu bapak sudah masuk ke mall, ke airport, lalu kemudian nampak label halal, udah, berarti MUI ada pengawasan di situ. Makan. Ustadz sendiri, saya biasanya makanan-makanan yang makanan-makanan impor kalau udah terdesak betul. Makanan pokok nasi padang. Yang jelas orang awak memasak, tahu saya, tahu, kenal kita. Adapun yang barang-barang import, kalaupun dapat label halal terdesak, paling sebulan tah diajak orang, itu terdesak. Tak kita makan, tak hormat pula kan? Baca Bismillah. Intinya kalau sudah ada label halal, maka kita percaya, kita yakin, karena mereka baru dapat label halal itu diperiksa oleh Majelis Ulama Indonesia, barulah dikeluarkan label halal. Nanti dipantau sekian bulan sekali. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Allahu Akbar. Sah. Tapi tak afdal. Tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Cerita sah tak sah? Sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, tak afdal. Mana berani Ustaz berani mengatakan solat dia itu tidak ngikut sunnah? Memangnya pernah Ustaz melihat Nabi solat? Saya enggak pernah melihat Nabi solat. Tapi sahabat ada yang melihat Nabi solat. Namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Apakah engkau pernah melihat Nabi solat? Pernah. Bagaimana Nabi solat? Bergerak mulutnya. Dari mana kau tahu Nabi itu bergerak mulutnya? Bittirabi lihyatih, kulihat jenggotnya bergoyang. Baru inilah saya bisa menjelaskan hadis ini. Salat zuhur, salat asar yang enggak bunyi. Allahu Akbar. Kurang panjang pula. Kenapa nampak jenggot bergoyang? Karena dagu bergoyang. Kenapa dagu bergoyang? Karena tulang bergoyang. Kenapa tulang bergoyang? Karena kalau membaca qiraatul Fatihah, membaca itu bergerak mulut. Kalau ada orang baca nggak bunyi, itu namanya mutalaah. Baca nggak bunyi. Mutolaah namanya. Kita sholat itu bukan disuruh mutolaah, qiraah, membaca, bergerak. Begitu Ibu Nida. Ustaz sendiri, Allahu Akbar kabira. Hamsah. Hamsah itu bisikan di agak-agak terdengar telinga kita sendiri. Bismillah.
Hamsah namanya. 2. Ibu Fatmarisa, Ustadz, bolehkah kita bayar upah pekerja kebun dengan hasil kebun yang dipanen? Ibu bertanam sawit 2 hektar. 2 hektar sawit. Dapatlah bulan itu 3 ton. Kali 1.000 rupiah 3 juta. Upah panen, upah pupuk diambil dari 3 juta. Boleh, 3 juta itu memang punya ibu. Diambil dari situ. Ini upah pupukmu, ini upah panenmu. Memang begitulah. Enggak mesti, ini enggak boleh diganggu. Harus dari kebun kacang hijau. Oh, enggak. Bolehkah kita membayar upah pekerja kebun dengan hasil kebun yang dipanen? Iya, memang begitu. Pokoknya u'tul ajira ajrahu qabla an yajif fa'arakuhu. Beri upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Maksudnya segera, jangan ditunda-tunda. Dari mana duitnya? Bisa dari duit belum dijual sawitnya, dari duit yang dibawa dari rumah. Udah disiapkan, nanti diagak-agak begini nanti bayarnya. Begitu Ibu Fatmarisa. Pak Anwar, Ustadz, ada hadis menyatakan siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. La sholata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Maksud situ apa? Waktu sebelum ada mikrofon, di agak-agak suara azan itu terdengar. Di mana Bilal itu azan dulu? Naik ke satah atap rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa rumah itu yang dengar? Tiba-tiba tak datang dia ke masjid. Sholat dia di rumah. Sahkah sholatnya di rumah itu? Cerita sah tak sah? Sah. Sah sholatnya. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah ke masjid. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mazhab Maliki sunat muakkad. Mazhab Hambali salat berjamaah ke masjid wajib. Makanya di Saudi Arabia razia Satpol PP, Baladiyah itu Satpol PP, Baladiyah, haji. Wajib, karena mereka wajib salat ke masjid. Jadi begitu Pak Anwar. Orang yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Itu terkait tentang orang yang mendengar azan. Ini ceritanya dulu sebelum ada mikrofon ini, terdengar suara azan dari kenapa dia tak ke masjid, ancaman. Tapi tentang sholat di masjid itu secara umum hukumnya ini. Ustaz, condongnya kemana? Dulu sebelum wabah corona ini saya condong ke Hambali. Sholatlah ke masjid, sholat ke masjid. Tapi setelah corona ini saya pun tak ke masjid. Sholat Jumat kemarin ya ke masjid. Begitu Pak Anwar. Pak Andi, Ibu Andi Nur Hidayati. Ustadz, apa hukumnya menggabungkan 4 mazhab dalam sholat? Menggabungkan mazhab, bahasa fikih istilahnya adalah talfik. Talfik, menggabungkan mazhab. Laffaqa yulaffiqu, menempelkan. Diambil beberapa kertas, laffaq, tempelkan. Talfik. Pendapat yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri.
Ekstrem kanan mengatakan enggak boleh talfik sama sekali. Enggak boleh talfik. Pendapat yang kedua mengatakan silakan talfik. Karena semuanya adalah ulama. Kalau kau ambil pendapat ini, Hanafi ulama, Maliki ulama, Syafi'i ulama, mereka ijtihad ngambil dari Nabi, boleh. Yang tengah, boleh talfik di luar qadiyah. Kalau satu qadiyah nggak boleh. Qadiyah tuh misalnya wudu, cara wudu, membatalkan wudu, cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya Syafi'i juga. Jangan cara wudunya Syafi'i, membatalkan wudunya pindah Maliki. Itu namanya sudah satu beda qadiyah. Jadi tidak boleh talfik kalau dalam satu qadiyah. Saya condong kepada pendapat ini. Karena kalau ini nanti khawatirnya tatabu rukhas, ngambil mudah-mudahnya, ambil gampang-gampangnya aja. Tapi kalau ini insya Allah jangan talfik dalam satu ibadah. Makanya kemarin sahabat saya datang dari Jakarta, sholat dia di Pekanbaru. Heran dia, loh gimana ini orang Pekanbaru ini ngaji? Kenapa saya bilang? Saya sholat subuh tadi di situ. Dia bismillahnya mazhab Syafi'i. Terus subuh kunutnya pindah ke Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mestinya kalau bismillahnya jahar, nanti habis itu Allahumma hdina fi man hadait. Itu saya pula yang malu jadinya. Saya bilang itu bukan jamaah saya itu, kata saya. Tah jamaah ustaz mana itu, kata saya. Jadi mestinya kalau nggak pakai kunut subuh, nah itu yang nggak pakai kunut subuh itu mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan Hambali seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tepat itu. Bismillahnya sir dan nggak pakai kunut. Nah, itu yang sepaket. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan rakaat kedua dia nggak pakai kunut. Tapi kalau bismillahnya jahar terus nggak pakai kunut, nah itu mungkin SD-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Itu. Nah, jadi saya lebih condong untuk selamatnya untuk satu qadiyah jangan talfik. Cara sholatnya, cara membatalkannya, cara baca Fatihahnya, cara kunut subuhnya, nah itu pahami menurut satu mazhab. Nah, itu dia. Tapi kalau lain qadiyah nggak apa-apa. Cara wudunya Maliki, sholatnya Syafi'i. Nah, itu dah beda qadiyah. Karena antara sholat dengan wudu tidak lagi satu qadiyah, satu masalah. Begitu Ibu Andi. Pusing saya Pak Ustadz. Nah, jangan campur-campur mazhab. Maulah. Ustadz, kalau kita tidak boleh menyebut Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa dengan Rabbana, artinya Tuhan kami? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Rabb. Ketika kita sebut Rabb, di situ ada terkandung 3. Rabb yang menciptakan kami, Rabb yang memelihara kami, Rabb yang memberi kami rezeki. Tapi kalau kita katakan Tuhan, ada 3-3? Tak ada. Maka kita katakan Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tuhan ini bahasa kita, diterjemah, tapi terjemah tidak bisa mewakili. Sama dengan God, oh my God, oh God, God. Saya tadi mau menjelaskan kalau pahami dengan baik. Coba pahami dengan baik. Ya, mana dia tadi? Hilang pula udah.
Wa asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Nama Allah Ta'ala itu tauqifi, hanya boleh dari Quran dan hadis Nabi. La tutlaqu illa bi khabarin sahih. Tidak boleh disebut nama kecuali berdasarkan khabar yang sahih, dari hadis sahih. Bukan kata saya, kata Imam Ibnu Hajar. Makanya saya selalu menyebut ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Fa'alul lima yurid. Tak bisa terwakili ini. Ketika kita katakan God, itu tidak bisa mewakili pencipta, pemelihara, Rabb, ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, saya tidak pernah berijtihad. Saya bukan ahli ijtihad. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab. Cuman selama ini nggak bisa saya sampaikan begini karena sedang tabligh akbar ceramah. Nah, setelah corona ini, baca kitab kita jadi. Jadi jangan nanti 2 hari setelah ini keluar video. Siapa yang mengatakan Tuhan berarti tidak benar amalnya, kata UAS. Udah kena lagi saya. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah kau ajarkan kepada kami, buatlah dia berguna untuk kami, untuk bangsa, untuk umat, untuk anak cucu kami, ya Allah. Allahumma dafa'anal wabah, angkat dari kami wabah, bil khusus wabah corona ini, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Bukan ASN yang dapat secara ilegal. Lulus PNS-nya nyogok, maka gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, pensiunnya haram. Udah gitu aja. Ustadz, iyalah enak ngomong gitu kan Ustadz udah keluar katanya. Nah, saya dulu ikut tes. Saya ikut PNS itu bukan nyogok, saya ikut tes. Ikut tes dari mulai tes berkas, tes seleksi berkas, ijazah S1, S2, tes potensi akademik 200 soal, tes audien, tes mengajar, bisa nggak ngajar apa enggak, sampai lulus bulan November 2008. Baru turun SK Desember 2009. Setahun 1 bulan baru turun SK. Kata orang SK Komat ditahan itu di BKN Jakarta. Kalau tak kau sorong pakai duit tak akan turun. Tak ada, saya sorong-sorong pakai duit. Seperak tak ada duit sorong. Turun semua dosen dah, turun semua SK dosen. Tinggal saya sama satu dosen tarbiyah, dosen bahasa Inggris tarbiyah. Lupa siapa namanya, dari Kampar. Sampai akhirnya turun juga. Nah, itu. Jadi tak ada, seperak tak ada keluar duit. Lia, Ibu Lia, Ustadz apa hukumnya mensterilkan binatang seperti kucing peliharaan agar tak beranak lagi? Jadi Bu Lia, ada namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham ini pulang ke rumah, sampai di rumah dari pasar, belanja dari pasar, dibukanya kreseknya. Bukanya kreseknya, beli kurma. Bukanya kreseknya, pulang lagi ke pasar. Heranlah keluarganya. Mana Ibrahim bin Adham? Pulang lagi ke pasar. Loh, kenapa? Pulang lagi ke pasar, habis itu balik lagi. Kenapa Ibrahim? Tadi waktu aku buka kurma ada semut. Kubalikkan lagi. Kenapa? Karena aku merasakan perasaan semut itu jauh dari keluarganya.
Ini kalau diceritakan pada orang yang ceritanya halal haram, belum sampai ke level wara, ngawur kan. Ada nggak itu dalam Quran? Baca cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menahan pasukannya, jangan bergerak. Kenapa? Aku mendengar panglima pangap semut. Pangap semut berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuk kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Jadi orang kalau sudah sampai pada level wara, dia merasakan perasaan hewan makhluk Allah. Bisa dirasakan ya perasaan semut. Bayangkan Ibu Lia, kalau ternyata kucing itu sudah lama ingin menimang anak. Seperti kucing-kucing lainnya, tetangga-tetangganya semua sudah. Tiba-tiba ibu steril dia. Jadi sengaja saya ceritakan dalilnya dulu supaya kita berpikir. Tapi kalau kucing itu sudah punya anak, makanya kalau kita memelihara binatang itu, tadi saya baru beli ikan cupang untuk memakan jentik. Kan tak mungkin saya menangkap jentik satu-satu. Beli ikan cupang. Saya beli jantannya satu. Ini Pak, kalau berdua dia belaga, kata dia. Oh, tak mungkin sendiri. Saya beli. Ini 2 ekor. Dengan apa dia tak belaga? Kalau betina apa? Beli betina 2. Jadi saya beli ikan cupang tu betinanya 2, biar poligami dia. Tapi kalau melihara kucing, ada kucing betina, ada kucing jantan, ada anaknya. Ini kucing saya ini Pak Ustadz, asal 3 bulan. Kucing berapa bulan hamilnya? Tak pula tahu kita ilmu kucing. Kucing nih Pak Ustadz, anaknya baru pandai berjalan, udah lahir lagi. Itu bolehlah di steril Bu Lia. Tapi kalau dia belum pernah punya anak, dia juga merasakan perasaan Bu Lia. Tidak hanya untuk Bu Lia, ibu-ibu yang lain yang punya kucing. Pak Nur, Nur ini bisa Bapak, bisa Bu. Ustadz, apa hukumnya memberi nama anak laki-laki dengan nama As-Saigaf? Karena saya baru tahu kalau ini nama untuk Habib. Sekarang anak saya sudah berusia 9 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah Az-Zahra, punya anak namanya Sayyidina Al-Husain, punya anak namanya Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, punya anak namanya Ja'far Shadiq, punya anak namanya Ali Uraidi, punya anak namanya Muhammad Naqib, punya anak namanya Isa, punya anak namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nampak? Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Nama kampungnya di Yaman itu Tarim, Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini beranak pinak. Anak pinak cucu cicitnya itu ada bergelar As-Saqqaf. Karena susah orang Indonesia menyebut As-Saqqaf. Siapa namanya? As-Segaf. Ada nama anak cucunya itu bergelar Al-Attas. Karena susah menyebut Al-Attas. Siapa namanya? Al-Atas. Ada nama anak cucunya itu namanya bin Syihab, Habib Rizik Syihab.
Ada nama anak cucunya itu bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Ada nama anak cucunya itu bin Smith, Habib Bahar bin Smith. Ada anak cucunya itu. Berapa semuanya marga-marga ini Pak Ustadz? 70 marga. Nah, lalu kemudian ada nama anak cucunya itu Al-Idrus. Al-Idrus. Karena susah orang Melayu nyebut Al-Idrus, siapa? Aidarus. Jadi yang tidak Habib pun banyak di negeri Melayu ini untuk ngambil barokah, diambilnya nama. Berapa orang nama orang Indonesia Idrus? Pak Kemenak, Pak Idrus. Idrus itu diambil dari sini. Idrus, Aidrus, Al-Aidrus. Yang nggak boleh itu, Bu, ngaku keturunan Nabi. Nah, itu nggak boleh. Berapa banyak orang Melayu bernama Idrus, tapi tidak keturunan Nabi. Ustadz Azhar Idrus, Ustadz Idrus Ramli, Buya Aidarus, Idrus. Boleh pakai, tapi jangan ngaku keturunan. Yang nggak boleh itu man nusiba ila ghairi abihi, siapa yang menisbatkan diri kepada bukan bapaknya, ngaku Nabi. Jadi cuman khawatirnya saya, Bu, anak ibu ini nanti pas ditanya orang, oh ente as-segap ya. Nah, dia berat untuk menjelaskan, saya sebetulnya nama aja. Saya ini bukan Arab cemas. Jadi kesimpulannya, kalau nama yang tak boleh itu mengaku keturunan Nabi. Ibu Nuri Lutfiah, Ustadz, bagaimana kalau istri enggan meminta hak nafkahnya ke suami karena tak ingin berseteru dengan suami yang beralasan istri berpenghasilan? Suami punya kewajiban 5 kepada istri. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ibu mestinya menerima saja. Tapi ternyata ibu bekerja, Bu. Ibu kerja, lalu kemudian dia nggak ngasih. Maka ibu lapornya jangan langsung ke Satpol PP. Ibu lapornya ke wali ibu. Nanti wali ibu yang ngomong sama dia. Bakhil. Abul Bukhala. Bakhil bin Medit, kenapa kau tak kasih belanja? Wali ibu. Tapi karena ibu tak mau ribut, tak mau, aduh capek saya Pak Ustadz, tak tahan jantung saya. Ya udahlah, makan gaji. Ah, baguslah. Berarti ibu memang cinta. Kalau cinta udah terima aja, jangan tanya saya. Tapi si bapak ini tetap dituntut nanti di akhirat. Kenapa dia tak ngasih belanja? Mungkin menurut dia, karena udah dikasihnya ibu izin kerja, itu dianggapnya upetinya. Kau kan udah ku kasih izin kerja. Itulah dia kompensasinya, kata dia. Mungkin. Nah, untuk jelasnya coba ibu tanya sekarang. Begitu, Bu. Selanjutnya Ibu Luciana. Ustadz, kalau ada paman yang merebut usaha ayah dari anak yatim, tapi dia memberi uang jajan untuk anak yatim itu, tapi jauh dari hasil usahanya, apa hukumnya Pak Ustadz?
Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kau ujilah anak yatim itu sampai dia usaha bisa nikah, sampai dia berusia nikah. Usia nikah itu maksudnya dia sudah dewasa. Gimana sih ceritanya nguji anak yatim? Ada seorang bapak, namanya Bapak A. Saya ngasih contoh orang meninggal nih, nggak mau saya sebut nama. Pernah saya sebut, kebetulan menangis istrinya, jangan. Nah, Bapak A. Bapak A ini punya anak, namanya tentu B, yang si C, kan? Datang malaikat maut, dideletnya bapak nih, mati, meninggal. Apakah harta langsung dibagi kepada si B, kepada si C? Tidak. Lalu siapa menerima harta anak yatim ini? Namanya wasi, penerima wasiat. Siapa penerima wasiat itu? Tidak mesti keluarga, bisa abangnya, bisa siapapun penerima wasiat. Ayat ini ditujukan untuk penerima wasiat. Wabtalul yatama, kau uji anak yatim si B, si C ini sampai mereka usia dewasa. Lalu selama kau mengurus kebunnya itu, hai bapak penerima wasiat, siapapun kau dimanapun kau berada yang menonton acara ini, hai penerima wasiat, apa kerjamu? Apa warisan yang ditinggalkannya? Ada kebun sawit 100 hektar. Maka kau uruslah 100 hektar ini. Bolehkah si penerima wasiat mengambil upah? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau penerima wasiat orangnya kaya, maka jaga dirimu, jangan sampai makan harta anak yatim. Kalau kau ghaniyan, kaya, mampu, falyasta'fif, afif, menjaga diri. Afif, afaf. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Kalau perempuan, Afifah, Gubernur Jawa Timur. Salah sikit. Kalau kau mampu kaya, maka kau jaga dirimu, jangan sampai makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau kau penerima wasiat orangnya fakir, susah melarat, falyakul, boleh kau makan. Boleh kau makan. Makalnya bagaimana? Bil ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf di sini adalah urf. Apa itu urf? Kebiasaan daerah situ kalau ngurus 100 hektar biasanya diupah berapa? Oh, di kampung kami Pak Ustadz, kalau 1 hektar itu 150 batang kelapa sawit, itu upah jaganya ya 100.000 Pak. 100.000, 100 hektar. Ya, kalau 1 hektar ya. Kalau 100 hektar berapa? 10 juta. Maka gajilah sesuai ini. Sekarang ini teorinya. Sekarang kita baca. Ustadz, kalau ada paman yang merebut usaha ayah dari anak yatim, kakaknya, berarti si paman ini wasi. Ini abang dia meninggal, ini keponakan dia. Tapi dia memberi uang jajan untuk anak yatim itu. Memang kalau dia mengurus harta anak yatim ini, uang itu disimpannya, tapi bukan untuk dia. Disimpannya untuk anak yatim. Makan anak yatim tetap ditanggungnya. Makan anak yatim, pakaian anak yatim, sekolah anak yatim, sampai anak yatim itu dewasa. Setelah dia lihat cakap, bukan cakap, sudah bisa mengatur ekonomi keuangan, barulah dia serahkan. Anak yatim, kalian sudah S1 semua, udah ini harta bapak kalian dulu. Habis, putus kontak. Bukan harta anak yatim dipegang, lalu kemudian dikasih jajan. Pas ditanya, gimana? Oh, orang saya kasih kok, itu kan memang duit dia. Ini Bu Luciana, si paman yang merebut usaha ini, mesti dipanggil oleh keluarga. Putarkan video saya ini. Dia ini harus diselamatkan nih. Ini hatinya sudah gelap nih.
Hatinya sudah keras gara-gara makan anak yatim. Dia ini orang mendustakan agama. Alam tara kaifa ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Dia bukan menyia-nyiakan anak yatim, mau makan harta anak. Innama ya'kuluna fi butunihim nara alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Si paman yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sesungguhnya makan api neraka. Yaghli fil butun, menggelegak mendidih di perutnya kaghaliyil hamim. Maka Ibu Luciana mesti selamatkan si paman ini. Jangan sampai dia terus-terus makan haram, makan haram, makan haram, makan haram, hatinya gelap, mati. Pas mati diperiksa, memang hitam hatinya Pak Ustaz. Nauzubillah. Hati-hati. Biasanya kita kalau udah cerita anak yatim tuh miskin, susah, melarat. Malah dalam Quran itu banyak cerita harta anak yatim. Ini contoh anak yatim yang kaya-kaya. Makanya tidak semuanya santunan anak yatim. Santunan anak yatim dibukanya amplop 100.000. Kata dia. Kebun bapak sawitnya 100 hektar. Oleh sebab itu anak yatim itu kadang dia tidak perlu itu. Tapi yang perlu itu adalah konsultasi agama. Tanya dia. Begitulah pertanyaan yang kita bahas malam ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad